kita tingkatkan pelayanan yang ada di dalam maupun luar gedung. Contohnya yang tadi di luar gedung ya posyandu lansia, posyandu pusling, terus pospindu itu kan biasanya yang namanya mbah-mbah tua itu kan vaskes itu pasti ngikutin anak yang bikin. Nah, ini masih banyak ditemukan itu di Cihaur, Cigadung, Cikaka. Itu masih banyak di luar puskesmas. Jadi tolong nanti kalau yang namanya pelayanan di luar gedung dianjurkan untuk pindah vaskes ke Cikaka karena akan membantu yang bersangkutan sendiri. Kalau ada apa-apa, dia sakit, dirawatnya adalah di rumah sakit, harus minta rujukan, repot nggak itu. Jadi kayak gitu nanti tolong yang di luar gedung lebih banyak untuk menekankan pada masyarakat. Terus untuk di pendaftaran itu masih sudah mulai tapi belum maksimal ya Mbak. Ini sudah mulai berjalan 7:30, tapi memang belum maksimal. Kadang-kadang belum ada 1 orang pun, itu masih terlihat. Tapi setelah kemarin evaluasi itu memang sudah banyak perubahan, ya, sudah banyak perubahan. Tapi saya berharap tolong lebih ditingkatkan karena pendaftaran itu pokok pertama pasien datang itu pasti pengennya segera dilayani. Perkara baru didaftarin aja dia udah seneng karena duduknya udah mulai pindah ke samping sebelah barat gitu. Jadi terus yang kedua adalah rekam medisnya harus dilihat lagi bener apa enggak. Ini masih banyak yang namanya sama tapi orangnya bukan, itu masih ditemukan. Terus terutama yang KIA itu kan kalau periksa hamil itu pasti kan akan beruntutan terus, itu tidak boleh yang namanya dibarukan lagi. Otomatis kalau dibarukan lagi dia akan baru, tidak ada riwayat sebelumnya itu. Jadi mungkin Mbak Seli lebih menekankan ke teman-teman supaya dicari ada buku bantu besar itu kan, dilihat dari zaman Pak Epong pun ada ya. Nah itu monggo, makanya dipilah yang kira-kira sering berobat, yang kira-kira udah les lama itu kan bisa ketahuan gitu. Jadi mulai dipilah-pilah, diatur sedemikian rupa. Terus yang TB paru sudah ke depan semua. Yang jiwa sudah disatukan 1 kardus, Mas Oni? Sudah. Jadi iya, yang jiwa itu nanti biar tidak mencari lagi karena itu udah rutin. Kalau pasien rutin jiwa, kusta, TB itu dipisah langsung. Karena itu jenengan setiap bulan pasti dia akan mengambil obat karena rutin itu. Jadi biar tidak mempengaruhi yang di RM-nya, biar cepat itu. Tapi kalau yang lain memang harus diurutkan per ini, sama urutan nomor 1 adanya di kardus pertama ya. Ada yang namanya tracer. Kalau tracernya kurang berarti nanti pengajuan ke Mas Amin ya. Pengajuan ke Mas Amin, nanti Mas Amin akan bilang ke Mas Opik, nanti akan diusahakan itu tracer yang merah ya. Di pengkajian masih kadang-kadang petugasnya tidak ada. Jadi kalau di pengkajian itu salah satu tidak ada, segera konfirmasi ke Bu Dokter biar segera diisi. Karena di pengkajian itu harus 2 pasiennya berbeda ya. Terus di BP juga sama. Tapi kalau di BP Bu Dokter tidak ada, itu Mas Adik bisa 1 tangan bisa melayani 2 langsung. Ada rujukan, ada itu cepat ya.
Mas Dede, Mas Ade nih. Ya. Gitu. Di gigi sekarang sudah mulai berjalan ya Mas Erwan. Jadi Mas Erwan itu setiap pagi sudah standby di gigi. Nanti kalau sudah selesai pelayanan baru Mas Erwan itu akan ke atas. Itu. Jadi nanti di pendaftaran tidak nelpon lagi, sudah langsung standby. Di KIA kalau ada yang berhalangan, biasanya Bu Atun yang langsung WA, Bu butuh bantuan di KIA. Oke, nggak apa-apa. Memang itu yang diperlukan. Jadi tidak ada petugas segera langsung. Jadi tidak ada yang terganggu di pelayanan. Terus di GISI harus standby. Di GISI harus standby setiap hari, kecuali ada kayak tadi ada kunjungan dan itu harus melibatkan petugas GISI. Itu mohon maaf mungkin kalau keluar berarti Mbak Devi konfirmasi ke KIA. Terus di laborat juga sama. Mas Andi dengan Mbak Ami kerjasama. Ada pembagiannya. Harus diatur sedemikian rupa. Jangan sampai laborat itu satu hari kosong. Itu nggak boleh. Terus di obat sama, di obat pernah. Dua-duanya tidak ada. Mas Opik ya ke bawah. Kalaupun Mbak Belanya nggak ada, Bu Ida juga harus belajar untuk menghitung kalau paracetamol itu keluar satu resep itu berapa, harus tahu. Jadi karena kalau Mas Opik harus standby terus di bawah itu tidak bisa. Kerjaan di TU itu banyak sekali. Jadi kadangkala mungkin sewaktu-waktu bisa, tapi Bu Ida harus tetap belajar untuk menghitung uang resep. Jadi satu resep itu butuh berapa rupiah, itu harus bisa mengikuti. Terus di MTBS kalau Bu Haji tidak bisa, biasanya sama Bu Harnasi gantian. Gitu. Jadi monggo nanti yang penting diatur jangan sampai mengecewakan pasien. Pasien itu sudah datang pengennya dilayani. Jadi tolong diingat dan diwanti-wanti jangan sampai kita mengecewakan pasien.